Halo guys, kali ini kita akan mereview akun eFootball milik saya. Ya, tak tahu mengapa, cuman rasanya menatap akun ini ada rasa eh, senang tersendiri begitu ketika melihat akun ini dibandingkan akun-akun player lain. Oke, sekarang kita review kawan-kawan semua. Ini adalah akun saya yang saya bangun kurang lebih sejak 4 tahun yang lalu. Dan untuk saat ini di tahun 2025, rata-rata saya memiliki penyerang atau center forward terbaik di masanya pada tahun 2025 ini ataupun di PES 2025 ini. Tapi sebelum kita mereview center forward yang saya miliki, ada baiknya kita melihat daftar pemain Epic Big Time, kemudian pemain Epic dan pemain Showtime yang saya miliki. Oke, kita lihat sekarang itu sebenarnya ini ratingnya ada yang sampai 101 102, cuman karena untuk keperluan ability saya tidak racik secara otomatis, tapi racik sesuai dengan kebutuhan yang saya inginkan agar gameplaynya berjalan dengan maksimal. Oke, kita lihat di sini ada Luis Suarez, Neymar, Gareth Bale, Rio Ferdinand. Jadi untuk review saja, untuk kartu MSN ini adalah Epic Big Time. Cuman sayangnya di sini saya tidak memiliki Messi, namun saya punya kartu Messi yang versi Epic dan Showtime. Kemudian ada kartu terbaik sepanjang masa eFootball yaitu Gareth Bale. Gareth Bale ini adalah kartu terbaik menurut saya karena memiliki speed dan kekuatan tendangan yang sangatlah luar biasa bagus. Kita lihat di sini saya telah memainkan 1292 laga, di mana golnya ada 437 dan assist 244. Ini sangat luar biasa ya kawan-kawan, kartu ini. Di in-game-nya sangat luar biasa dan tidak semua player eFootball ini memiliki kartu ini. Karena pada masanya kartu ini itu di spin itu kartu yang di spin itu 250, di antara 250 ini 250 itu hanya ada satu Epic Big Time, kemudian dibarengi 5 kartu Epic, termasuk salah satunya itu Andriy Shevchenko yang ini. Kemudian ada yang namanya Roberto Baggio ya. Ini juga kartu favorit saya karena kartu ini sering saya mainkan pada Liga Italia. Kita lihat saja golnya itu sudah mencapai 785 gol dan assist 363. Namun semenjak kedatangan kartu epic baru seperti Samuel Eto'o, kemudian Karl-Heinz Rummenigge, kartu ini sudah mulai jarang saya mainkan, apalagi setelah datangnya kartu Epic Big Time Cristiano Ronaldo. Oke, lagi-lagi tidak semua ya player eFootball itu memiliki kartu Epic yang istilahnya yang hampir rata-rata semua pemain player eFootball itu menginginkan kartu ini. Kita lihat lagi. Oh ya, di sini ada Rio Ferdinand. Rio Ferdinand ini adalah pemain yang saya gacha pada minggu ini. Kartunya berisi Rio Ferdinand, kemudian Wayne Rooney, dan satu lagi Darren Fletcher. Ini kartu ini sangat luar biasa ya, karena dengan tinggi 196 dan kemampuan itu hampir hijau semua untuk kesadaran bertahan. Ini di in-game-nya sangat bagus sekali dan skill-skillnya pun sangat luar biasa ya kawan-kawan. Oke, kita review akun ini. Ke bawah kita scroll pelan-pelan. Inilah kartu yang saya miliki.
Untuk Jiko ini mempunyai skill Blitzcaller. Bisa kaki kiri, bisa kaki kanan, dan Blitzcaller itu sangatlah luar biasa. Namun karena meta sekarang itu meta cepat dan meta terbosan, jadi saya jarang menggunakan kartu Jiko ini. Apalagi gaya bermainnya itu adalah klasik number 10. Ya, kelas member 10. Jadi dia saya mainkan itu sebanyak 546 dengan gol 103 dan assist 84. Kemudian ada Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero. Alessandro Del Piero ini juga adalah kartu pemburu celah atau hole player dengan skill spesial yaitu Blitzcaller. Inilah setelah saya mainkan. Kemudian oh ya, ini ada Oliver Kahn. Oliver Kahn ini adalah kartu bansos, salah satu bansos terbaik yang pernah diberikan oleh Konami. Saya memilih ini karena memang saya pada saat itu membutuhkan seorang kiper. Kita lihat. Ya, saya sudah memainkan laga itu sebanyak 410 laga. Oh ya, kemudian ada Feivel Nedved, Johan Cruyff, dan Kakak. Kalau saya tidak salah, Feivel Nedved dan Kakak ini dulu itu satu banner ya. Satu banner sama Hidetoshi Nakata. AMF ini Nedved adalah pemburu celah dan ini cukup sering saya mainkan kawan-kawan. Namun setelah kedatangan Wayne Rooney, rasa-rasanya pemain ini jadi sering saya cadangkan. Wayne Rooney dengan Raul Gonzalez yang versi Madrid dengan gaya bermain juga pemburu celah. Kita lihat buktinya ini saya telah memainkan Feivel Nedved itu sebanyak 1847 gameplay dengan gol 260 dan assist 338. Jadi asisnya di sini cukup mumpuni kawan-kawan karena dia punya skill itu fenomenal fast. Kita lihat itu umpan total. Ya, betul sekali umpan total. Kemudian Johan Cruyff juga sering saya mainkan sebagai second striker karena skillnya juga lumayan ya, yaitu umpan, kalau saya tidak salah itu umpan total. Kita lihat ya. Oh ya, perlu diberitahu ya kawan-kawan, gol ini boleh dikatakan itu kebanyakan gameplay V versus V, artinya player versus player. In gamenya bukan versus AI ya. Kalaupun misalnya ada versus AI, saya lebih sering memainkan dalam artian versus AI yang kategori permainannya itu adalah top player ataupun legend ya, artinya mode sulit seperti itu. Kemudian ada Ricardo Kakak. Inilah gameplaynya, dia playmaker kreatif AC Milan. Oke, kemudian Xavi ini saya dapatkan itu barengan dengan banner MSN ya kemarin. Cuman sayangnya ketika saya menggacha banner Barcelona ini, saya tidak mendapatkan big time Messi. Padahal kemarin saya sebenarnya pengen mengharapkan itu. Oke, kemudian ini dia Messi. Kemudian ada Eric Cantona. Eric Cantona ini juga sering saya mainkan itu untuk permainan Liga Inggris ya. Kita lihat level permainannya itu sudah mencetak gol sebanyak 71. Kemudian kawan-kawan di sini ada Vitinha. Ini kemarin satu banner dengan epic big time Cristiano Ronaldo.
dan Nuno Mendes kalau saya tidak salah ya. Oke, sebelum ke Ronaldo kita ke Pedri dulu. Pedri ini alhamdulillah saya kemarin dapatkan itu 1 kali gacha ya. Nah, kalau kata kawan-kawan itu hoki setahun. Sudah saya mainkan sebanyak 205 laga. Gaya bermainnya itu adalah box to box. Ini adalah salah satu kartu epic big time yang istilahnya menurut saya bagus seperti itu. Ini umpan total ya kawan-kawan. Nah, ini dia Cristiano Ronaldo. Jadi kawan-kawan, Cristiano Ronaldo ini salah satu best card yang saya miliki. Terbukti kita lihat saya sudah memainkan dia ini 453 laga, telah menciptakan gol 183 dan assist 88. Dia ini kalau saya tidak salah itu punya 2 skill, yaitu skill spesial, yaitu solusi akrobatik dan sundulan roket kalau saya tidak salah, sundulan roket. Nah, ini dia pemain yang saya dapatkan minggu ini, yaitu Darren Fletcher, Wayne Rooney, dan Rio Ferdinand. Wayne Rooney ini termasuk kartu yang lumayan bagus ya kawan-kawan, OP. Semenjak dia masuk, pemain seperti Pepe Nedved, kemudian Del Piero itu digantikan oleh Wayne Rooney, dan memang pada kenyataannya ya lumayan lah karena dia memiliki 2 skill spesial, yaitu umpan total dan solusi fenomenal atau solusi finishing akrobatik ya. Finishing total, penyelesaian total. Gaya permainannya pemburu celah ya kawan-kawan. Kemudian ini ada Darren Fletcher, perusak. Kemudian ada di sini Xabi Alonso, orkestrator. Bebeto ini kalau saya tidak salah itu pemburu peluang ya, pemburu peluang bukan pemburu gol. Jadi agak hanya saya mainkan 23 laga ya, 23 laga dengan gol 8 dan 4. Kemudian ini kartu hampir menjadi kartu favorit semua orang, itu Karl-Heinz Rummenigge. Ini pun adalah kartu favorit para player football ya rata-rata kawan-kawan. Cuman semenjak kedatangan Gareth Bale, Shevchenko, Cristiano Ronaldo, Samuel Eto'o, kartu ini sering saya cadangkan. Kemudian Charles Puyol ini juga sering saya mainkan karena keahlian yang cukup mumpuni dan kemampuan yang rata-rata untuk kesadaran bertahan, keterlibatan bertahan, dan skill-skill back lainnya itu sudah hijau ya kawan-kawan. Nah, ada Cellini, Iniesta, Baresi. Nah, ini yang saya bilang tadi, Nuno Mendes ini satu banner dengan Cristiano Ronaldo. Vitinha dan dan Nuno Mendes. Kemudian ada Ryan Gravenberch. Gravenberch ini juga sering saya gunakan karena memang ya dia memiliki skill itu superioritas udara. Cukup mumpuni juga ya kawan-kawan. Oh ya, di sini kawan-kawan kalau lihat itu Luis Suarez itu saya memiliki 2 kartu ya. Memang jujur ini saya gacha kemarin itu Luis Suarez ini terpisah dengan banner terakhir yang menampilkan MSN Trio MSN dalam satu pack.
namun packnya itu berjumlah 300. Oke, ini ada si Roberto Carlos dan Frank Rijkaard, back Raja left back Roberto Carlos, kemudian Frank Rijkaard. Ini pun lumayan ya kawan-kawan ya, kartu yang cukup OP menurut saya. Buktinya saya pernah memainkan dia itu 119 laga, dan ini termasuk kartu yang baru ya, baru saya miliki. Oke. Kemudian ini dia kartu back terbaik, right back terbaik menurut saya, Lilian Thuram. Selalu menjadi pemain utama pada gameplay saya. Kecepatannya ini hampir 100 ya kawan-kawan ya. Kalau saya tidak salah itu 100. Ya, 100. Memiliki kemampuan sundulan juga. Nah, ini dia King Sundul Jen Koller. Ini kemarin ya berkat marketing Konami saya tergiur untuk menggacha pemain botak yang satu ini. Dan rata-rata golnya di sini itu adalah gol sundulan ya kawan-kawan. Dengan tinggi 202 meter. Dan saya juga memiliki kartu POTW yang memiliki tinggi itu 201 cm. Saya lupa namun dia itu bermain di Liga Turki. Nah, ini dia si Kubo ini lumayan OP, cuman saya tidak terlalu senang ya memakai kartu playmaker kreatif. Jadi ini kebanyakan ya jadi pemain koleksi aja sih, sering dicadangkan seperti itu. Karena gameplay saya, gaya bermain saya itu jarang menggunakan sayap kawan-kawan. Kemudian ini Raul, ini kartu yang cukup fantastik juga ya kawan-kawan. Tiba-tiba sudah di depan gawang, kemudian melakukan tembakan dan gol. Ini luar biasa ini kartu yang satu ini. Kemudian David Villa dengan skill Blitz Scarler. Cuman karena memiliki Gareth Bale dan Samuel Eto'o, jadi kartu ini jarang saya mainkan di event ataupun di apa namanya, di Liga eFootball. Kemudian Andrea Pirlo, ini sang raja orkestrator. Sebelum kedatangan era Gravenberch dan Frank Rijkaard, ini adalah kartu andalan saya dengan 1881 permainan, gameplay, gol 41 dan assist 125. Ini adalah King Orchestrator yang lumayan sering lah kalau saya katakan menjadi kartu impian setiap player eFootball. Lanjut. Nakata pemburu celah, Lija Raju dengan skill edge crossing, Pak Jisung box to box dengan skill umpan silang menukik, Masimodo juga umpan silang menukik atau edge crossing ya, sama dengan Lija Raju. Kemudian Neymar ini kemarin ada di pack ya, pack 2025. Kalau tidak salah itu koinnya 1800 koin ya, sama dengan pack Messi juga. Kemudian ada Rui Costa. Rui Costa ini adalah pemburu celah, bermain untuk Fiorentina ya kalau saya tidak salah. Sama dengan Roberto Baggio. Roberto Baggio ini kemarin saya dapatkan di pack Gareth Bale. Dapat ya dengan Andriy Shevchenko dan Gareth Bale ya. Nah, ini dia kartu CF andalan saya yang tidak pernah lepas
Samuel Eto'o itu King Speed dan King Stamina, seorang striker murni yang memiliki skill fenomenal finishing dengan speed di atas 100. Kita lihat gameplaynya. Ya, kecepatan di atas 100 ya di in game-nya. Stamina-nya juga mumpuni. Kemudian ada Robert Pires, ini kemarin pack 777. Kemudian Edgar Davids, Prusak, Franz Beckenbauer, ini pembangun serangan. Kemudian ada Lewandowski. Lewandowski ini saya dapatkan itu kurang lebih seminggu kemarin. Itu ini adalah bansos ya. Cuman ya karena namanya juga bansos jarang saya mainkan, karena apalagi saya memiliki Samuel Eto'o Barcelona dan David Villa Barcelona. Selanjutnya ini ada Isco. Isco ini adalah player hadiah ya, hadiah pada permainan Liga eFootball peringkat 1 sampai sejuta seluruh dunia, dan alhamdulillah saya masuk kategori ini dan mendapatkan Isco. Ini dengan skill visionary pass. Kemudian ada Dominic Zolopzai, ini box to box ya, box to box dengan skill Blitz Curler, dan ini lumayan OP kawan-kawan. Buktinya ini ya, dia memiliki gol 24 dan assist 40, padahal dia bukan striker ya, dia hanya gelandang tengah, central midfielder. Ini lumayan OP kartu ini. Kemudian ini ada Ben White. Ben White ini adalah bansos ya, bansos. Kalau saya tidak salah ini udah lama sekali kartunya, kita coba tengok. Ya, dia Showtime Festival 2024, kurang lebih ya setahun yang lalu ya. Edge Crossing. Kemudian ini ada bansos terbaik yang diberikan eFootball menurut saya, pemain jangkar Anchorman Frank Rijkaard. Sejak kehadiran ini, kartu ini player Rodri itu tergantikan ya kawan-kawan. Karena kartu ini cukup bagus menurut saya. Kemudian ada Eden Hazard, Sansuke Nakamura. Ini juga kartu yang lumayan ya, baru saya dapatkan kemarin. Nah, dimainkan itu 2 kali dan dia memberikan 2 assist. Ini juga Blitz Curler kawan-kawan, luar biasa. Blitz Curler. Kita tengok lengkungnya itu berapa ya. Lengkungnya itu di sini tercatat 91, di in game-nya bisa mencapai 94. Ini lumayan ini. Kemudian ada kakak versi playmaker kreatif, cuma versi Brazil aja, dan Real Madrid kalau saya tidak salah ya, Madrid playmaker kreatif. Berapa golnya? Kita tengok ya. Golnya itu sayangnya tidak ada ya, namanya juga kartu bansos ya. Laga dimainkan 7, gol 0, asisnya juga 0. Kemudian ini ada Serginho. Serginho ini edge crossing, ini adalah hadiah daily penalty. Kemudian ada Wesley Sneijder. Wesley Sneijder ini pemain whole player. Namun sayangnya saya kurang suka saja ya. Saya lebih suka mainkan PPL Netpad dibandingkan Wesley Sneijder versi ini. Apalagi semenjak kedatangan Raul Gonzalez dan Wayne Rooney, sepertinya Wesley Sneijder permainannya digantikan oleh
kedatangan mereka ya kawan-kawan. Kemudian ada Fernando Torres. Kalau saya tidak salah, ya ini tidak ada skill spesialnya ya kawan-kawan. Oh ya, Serginho tadi ini edge crossing ya. Dia sudah bertanding 34 dengan asisnya itu 6 dan golnya cuma 2. Oke, kita lanjut selanjutnya. Ini ada Guti. Guti juga adalah salah satu pemain orkestrator yang menurut saya itu cukup bagus ya. Karena dia itu punya kemampuan itu rata-rata sudah biru ya kawan-kawan. Kemudian ini King left back Paolo Maldini. Semenjak kedatangan dia selalu menjadi kartu andalan saya untuk left back ya kawan-kawan. Lumayan OP untuk pertahanan. Pep Guardiola. David Villa. Cuman sayangnya gaya bermainnya itu lari pancingan ya kawan-kawan. Saya kurang cocok pakai striker yang gaya bermain lari pancingan. Kemudian ada Tony Adam, si perusak, kemudian perusak destroyer, kemudian Gaisca Mendieta ini adalah playmaker kreatif, dan ini dia kartu OP ya sebelum masa kejayaan ataupun sebelum kartu-kartu epic yang lain itu muncul. Ada Diego Maradona. Diego Maradona adalah klasik number 10 dan sering menjadi pemain andalan saya sebelum datangnya kartu-kartu baru. Terbukti ini dia 138 gol dan assist 112 gol. 112 assist. Ini kartu ini cukup bagus ya menurut saya kawan-kawan pada masanya. Kemudian ada Van der Vaart, playmaker kreatif. Ini juga bagus. Kemudian Neymar Junior, si second striker atau penyerang bayangan. Ini pun di masanya sering saya gunakan kawan-kawan. Nah, ini dia. Kemudian ada Costa Curta, si kartu epic bansos terbaik pada masanya. Terbukti total laga 1150 ya kawan-kawan. Ini adalah kartu favorit saya sebelum era kedatangan Paolo Maldini di akun saya. Kemudian ada Dennis Irwin, bek sayap menyerang ya, MU. Kemudian ada Risto Stoichkov. Risto Stoichkov ini pun termasuk striker OP. Terbukti saya telah memainkan dia sebanyak 121 total laga dengan gol 55 dan assist 34. Kemudian ada Pierre Aubameyang. Ini juga saya dapatkan sebagai hadiah dari Liga eFootball Fase 2 tahun 2025 ya kawan-kawan. Ini kartu ini pun lumayan bagus. Saya mainkan 22 laga dengan gol 7 dan assist 4. Kemudian ada Messi. Messi ini adalah kartu bansos, namun sepertinya saya belum pernah memainkannya karena saya sudah memiliki kartu Messi yang banyak. Kemudian ada Alessandro Bastoni sebelum era kedatangan Rio Ferdinand dan
kartu Pandek Persib OTW. Ini adalah kartu andalan saya untuk back pembangun serangan, kawan-kawan. Kemudian ada N'Golo Kante box to box. Ini adalah pemain yang OP, cuman ya dia kekurangannya karena dia pemain yang kurang tinggi. Dia memiliki kekurangan itu di duel udara ya, kawan-kawan. Kemudian ada Darwin Nunes versi sundulan roket pemburu gol. Kemudian ada Ruben Neves. Darwin Nunes ini saya mainkan rata-rata itu di Liga Inggris ya. Golnya itu 49 dan assist 25. Kemudian ada Ruben Neves versi orkestrator, Bruno Fernandes itu hall player atau pemburu celah kalau saya tidak salah, ya betul. Dengan laga 87, gol 8, assist 5. Kemudian ini ada Raul Gonzalez yang versi Liga Spanyol, cuman saya belum pernah memainkannya karena gaya permainannya dari pancingan ya kan. Saya jarang memainkan striker dengan gaya main itu lari pancingan. Kemudian ada Michael Sylvester, ini dari back ya. Edge crossing. Kemudian ada Beckham orkestrator dengan ya kita lihat ya, gol 2, assist 2. Kemudian ada ini David Villa, kawan-kawan. Banyak pemain pro player ini menggunakan pemain yang satu ini. Kalau saya tidak salah, ini pemain ini memiliki offensive awareness yang sangat tinggi ya, di in-game-nya bisa mencapai 98. Dengan racikan yang saya miliki itu speed 99.2. Ini pemain yang cukup bagus juga ya menurut saya. Cuman karena saya memiliki David Villa terbaru, saya jarang memakai kartu ini. Kemudian ada Iver, pemain Atalanta, gaya bermain pemburu peluang. Ya, kemudian ada Lee Dixon, pemain Arsenal, itu back sayap bertahan. Kemudian Luis Garcia, sayap produktif Barcelona. Kemudian ada Jack Wilshere, orkestrator lama favorit ya. Cuman semenjak kedatangan epic orkestrator, pemain ini rasanya ya sering dicadangkan karena ya banyak pemain yang bisa menggantikan posisinya seperti itu. Namun pada masanya Jack Wilshere ini adalah kartu terbaik juga menurut saya. Kemudian ada Jordan Pickford, si kiper Bansos. Saya memilih ini karena ada event Liga Inggris ya, kawan-kawan. Kemudian ada Rico Ipik, orkestrator. Kemudian ada Victor Baia, Frank Ribery, ini playmaker kreatif ya, kawan-kawan. Fiorentina. Kemudian ada Andres Iniesta, versi Spanyol, timnas Spanyol. Kalau saya tidak salah ini adalah playmaker kreatif. Kemudian ada Van der Vaart. Ini salah satu kartu yang unik ya, kawan-kawan. Van der Vaart central midfielder, tapi gaya permainannya itu adalah number 10 klasik. Ya kan? Oke, kemudian ada Bebeto, pemburu peluang kalau saya lihat. Lari pancingan. Kemudian ada
Fernando Torres, edge crossing dengan gaya bermain playmaker kreatif dan skill edge crossing. Kemudian ada Savitali, pemburu peluang. Sayangnya saya tidak menggunakannya kawan-kawan. Ini ada versi sapi lama yang Savitali yang lama berbarengan dengan Chang Natif, Sang Kurosin dari Thailand, cuman ya karena tidak terpakai kemarin saya merilisnya, cuman saya menyesal juga sebenarnya. Maunya kan disimpan saja sebagai koleksi maksud saya. Kemudian ada Fernando Torres, versi pemburu gol dengan total 73, gol 26 dan assist 12. Ini pun kartu ini bagus ya kawan-kawan menurut saya. Kemudian ada Pratama Olimpik Indonesia nih kawan-kawan. Kemudian ada Hidetoshi Nakata dan ada Massimo Odo. Oke kawan-kawan, itulah review kali ini. Oh ya, kita akan mencek dulu squad yang saya gunakan ketika saya mereview akun saya ini ya. Jadi kawan-kawan, di gameplay yang saya ikuti sekarang ini, ketika saya bermain di Liga eFootball, saya memakai formasi ini ya kawan-kawan, dengan cadangan sebagai berikut. Ya, namanya juga permainan Liga eFootball, kita sering itu di marking lawan, jadi saya selalu menggunakan formasi striker terbaik ya kawan-kawan. Bisa Anda lihat. Para striker yang ada di sini adalah striker terbaik di tahun 2025 menurut saya. Inilah center forward ataupun penyerang di Liga eFootball terbaik pada saat ini, dan alhamdulillah saya memiliki semuanya. Gareth Bale, Samuel Eto'o, Ronaldo, Luis Suarez, Andrei Shevchenko, kemudian Karl-Heinz Rummenigge, dan ada Wayne Rooney ya kawan-kawan. Jadi lawan saya itu sering kewalahan ketika menghadapi striker ini, apalagi ketika saya substitusi. Jadi mereka mungkin ya saya tidak tahu lah menceritakannya, cuman ya menurut saya luar biasa lah di in-game-nya. Semua player eFootball ya rata-rata pengen memiliki best striker yang ada di sini ya kawan-kawan, dan alhamdulillah saya memilikinya. Dan saya tidak tahu ya, ada perasaan senang tersendiri ketika kita memiliki para pemain yang mungkin tidak semua orang bisa memilikinya seperti itu kawan-kawan. Kita lihat, inilah pemain cadangan. Oh ya, ini ada Edgar Davids ya. Dulu ini adalah pemain yang selalu saya ikutkan, namun semenjak kedatangan Gravenberch dari Liverpool dan Frank Rijkaard versi Jangkar, rasanya dia dicadangkan ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mungkin sekian dulu review kita kali ini. Mungkin kita jumpa di konten selanjutnya. Mungkin bisa jadi nanti itu ada review POTW ataupun review kartu highlight mungkin ya.
Jadi demikian dulu konten kali ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.